Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa YouTube channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf kembali lagi bersama saya di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Ini yang selalu setia menemani Habib Hasan bin Ja'far Assegaf dalam suka dan duka, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Luar biasa. Apa kabar, Beb? Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallah khair. Sudah sempatkan hadir. Ya. Oh, pemirsa, ini beliau ini sebenarnya sibuk sekali. Ya, sebagai notaris, sebagai semuanya dah kalau anak sebutin panjang sekali. Tapi alhamdulillah hari ini sempatkan hadir ke Habab Podcast. Gimana, Beb, keadaannya, Beb? Alhamdulillah sehat, Beb. Dari mana tadi? Dari kantor, Beb. Dari kantor langsung ya? Kantor. Jadi di khusus dari Al-Idrus Building langsung kemarin. Dari Al-Idrus Building. Gimana tadi? Di Condet, Beb. Di Condet. Abu Bakar ini antum asli Condet apa? Asli Condet, Beb. Lahir Condet? Lahir di Condet. Karena tahun Abah tuh tinggal di Condet dari tahun 70-an. Tahun 70. 70. Jadi dulu masih banyak salak apa segala. Dulu masih baju beca gitu kan. Oh, masih ada beca. Masih emping Condet banyak ya? Masih banyak, masih. Oh, Condet, iya. Salak ya. Tahun 70 ya? 70-an. Oh iya, kemarin baru ulang tahun nih. Milad. Mabruk. Amin. Mabruk. Amin. Untuk Habib Abu Bakar yang baru milad. Mudah-mudahan panjang umur barokah. Amin. Kita kemarin diajak rafting luar biasa. Pada iri itu pada pengen semuanya. Banyak langsung hampir berapa ratus orang pengen. Iya, luar biasa. Juga, dia bilang, emang ajib sih, emang luar biasa itu. Tempatnya. Satu tempatnya nggak terlalu jauh dari Jakarta ya. Iya. Terus juga jalannya gitu panjang. Iya, mereka hampir 12 kilo ya. 12 kilo, antum ada gitu. Iya. Luar biasa. Girang, anak girang, Habasan girang, semua girang tuh. Dan kru kita bawa semua itu saya. Kru semua ya, 200 orang. 250 orang. Luar biasa. Jazakallah khair. Terima kasih. Jadi tahun 70-an ini asli Condet ya, Be? Iya, Condet ya? Condet. Tawi berarti? Iya. Abah orang Condet juga? Abah ya. Umi? Abah Al-Idrus, Umi Assegaf. Oh, Assegaf juga. Memang Al-Idrus sama Assegaf nggak bisa pisah. Iya, jadi satu. Jadi satu ini berkolaborasi. Iya. Jadinya antum. Jadi ada darah Assegaf juga antum. Iya, dari Umi. Umi di mana? Apa ya? Assegafnya Bogor. Oh, Bogor. Enggak, tinggal di Jakarta. Cuman dari Bogor. Asli Bogor, Umi. Sama Habib Abdurrahman. Walid. Nah, itu. Situ. Jadi, tapi kok di Tanah Tinggi itu? Tanah Tinggi itu dari Umi, dari Jidah ya. Jidah Al-Habsyi. Oh, Jidah Al-Habsyi. Jidah Al-Habsyi itu Al-Habsyi yang punya sekolah Jamiat Khair. Yang punya Jamiat Khair. Jamiat Khair Jakarta Pusat. Bang Hawan Habaib ini. Kanan kiri. Kanan kiri, oke. Terus ini antum awal pertama kali nih orang mau tahu nih. Antum kan jelas nih jamaah Nurul Mustafa banyak nih. Ini Habib Abu Bakar nih. Selalu setia menemani Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Perkenalan dengan Nurul Mustafa itu tahun berapa? Ya, jadi gini, perkenalan pertama tuh Nurul Mustafa di tahun 2001 ke 2002, 2 tahun 2000-an itu. Jadi orang dulu kan di Abah ini di notaris juga, Beb. Notaris juga, bidang kenotarisan juga. Jadi waktu itu banyak membantu bikin yayasan Habaib, Beb. Jadi Abah nih dari Abah dulu. Habib Syarif Husin. Jadi termasuk yayasan Luar Batang, semua yayasan Habaib kita bikinin. Luar biasa. Termasuk Nurul Mustafa. Dulu pertama datang tuh Bang Jos ya. Bang Jos. Dia bawa buat Nurul Mustafa gitu. Dia mau bikin Habib. Ini dari berapa orang bilang katanya Habib bisa bantu buat yayasan. Ya. Karena memang kalau buat yayasan di tempat kita biasanya kita bantu penuh. Gratis full nggak ada biaya. Nah, kebetulan Bang Jos datang mau buat yayasan Nurul Mustafa. Di waktu itu Bang Jos kita kasih syaratnya, kita buatin yayasan. Nah, pas buat itu selesai, udah nggak ada ketemu tuh, nggak kenal tuh. Nurul Mustafa kita buatin nggak tahu tuh orang Habib Hasan seperti apa, Habib belum tahu. Kagak kenal sama sekali. Kagak kenal sama sekali. Tapi dengar nggak suaranya tahun 2001 itu? 2001 udah mulai kedengaran. Cuman nggak tahu siapa. Nggak tahu karena yang datang kan Bang Josnya. Bang Jos itu yang punya Betawi. Soto Betawi tuh. Soto Betawi Bang Jos. Bang Jos bawa berkas dia. Bawa berkas sampai kita bikinin aktenya waktu itu. Tahun itu buat. Tapi belum ketemu Habib Hasan. Kagak ketemu Habib Hasan. Terus ketemu Hasan terus pas malam minggu kapan tuh acara di Jalan Juanda. Kebetulan Anda kan tinggal di Pesona Kayangan tuh kan. Iya. Jalan Juanda tuh ada umbul-umbul.
Nur Mustafa. Nur Mustafa. Nah, Nur Mustafa nih perasaan pernah buat gitu kan. Bikin yayasan. Cuman kita mau masuk bingung Beb, kemana nih Bang Jos. Cari-cari kartu. Nggak ada teleponnya Bang Jos? Nggak ada Bang Jos. Cuman ngasih doang dia? Dia kasih kartu nama. Cuman nggak tahu kartu namanya di mana. Pas malam minggu kita lihat, minggu pagi cari-cari. Pas nggak ketemu dah. Dompet nggak ada kartu namanya. Pas mau ke kamar itu nggak tahu mana ada di laci, ada kartu nama Bang Jos. Luar biasa. Jadi ada kartu nama Bang Jos. Ini yang kita cari nih gitu kan. Nah, kita telepon Bang Jos. Ini yayasan ini Habib Hasan. Oh iya, yayasan Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Anda mau datang dong, kali Bang gitu kan. Oh yaudah. Waktu itu malam minggu pertama tuh dia acara di mana di Polri itu, yang di jalan dekat Kamping Polri waktu itu. Kamping Polri. Ragunan ya? Ragunan. Ragunan itu. Terus pertama ketemu antum ya? Ketemu mana? Itu pertama antum dah. Antum bawa mobil sedan apa waktu itu ya? Camry waktu itu. Camry. Ya. Terus BS, Anda ingat? BS, boleh ya. Apa? BS Bantuan Sipil ya. Bantuan Sipil, wah BS nih, pejabat nih. Waduh. Terus. Dulu masih bisa ya mobil-mobil pejabat, tapi sekarang udah nggak bisa itu. Bisa ya? Bisa. Terus. Nah dari situ lalu ketemu antum pertama ketemu antum kan ya? Kemana? Ketemu Habib Hasan. Nah ketemu. Tapi kita anak pas ketemu itu kaget loh, ini Habib siapa nih pakai gamis? Gamis. Wah mancung siapa nih kira-kira? Habib dari mana nih? Iya. Mau ceramah nih, undangan nih. Terus pas habis acara balik lagi ke Manggis. Kita duduk bareng, ketemu Habib Hasan kan ketemuin gitu kan. Memang kesan pertama itu luar biasa. Kesan pertama luar biasa. Jadi pas ketemu Habib Hasan itu ditanya, antum di mana? Tinggal di Condet gitu kan. Kerjaan di mana gitu kan? Ada di bidang notarisan, dia bilang gitu kan, di notaris. Kalau begitu suratnya langsung diambil suratnya. Ada sertifikat, ada yayasan semua, langsung dikasih Beb. Ini antum bawa semua. Waktu itu kan belum proses baik nama kan, antum pegang, antum urus semua. Ana bilang antum nggak tahu tempat Ana, nggak kenal Ana gitu kan, tahu-tahu ngasih sertifikat, ngasih yang lain-lain kan gitu. Udah Ana percaya. Wala tanda terima, wala lihat kantor. Waduh, ini itu jarang kalau begitu ya? Nggak ada Beb. Nggak bisa begitu ya? Nggak ada. Seumur umur baru itu. Baru itu. Karena memang biasanya orang tuh ngasih surat, ada tanda terimanya, lihat kantornya dulu di mana kan gitu. Ini Habib Hasan langsung percayanya penuh nih. Kayaknya udah lihat di rumah, langsung diteropong katanya. Udah Anda percaya sama antum bikinnya semua dah. Balik nama urusin. Ya Beb, biasanya rata-rata tuh antum ke kantor dulu, lihat kantor dulu, di mana kantornya, baru di serah terima. Udah Anda percaya, Anda kasih. Nah itu tuh yang suatu kebanggaan yang luar biasa Beb. Artinya belum baru kenal tapi sudah dikasih kepercayaan, ngasih sertifikat yang lain-lainnya gitu kan. Dan gak ada baru pertama itu. Nah itu yang pertama kenal di situ. Yang kedua terus antum mampir ya ke rumah. Iya karena waktu itu Anda masih tinggal di Cawang Beb. Cawang. Iya kan belum di sini, Anda masih tinggal di Cawang. Di waktu itu Anda juga baru-baru bisa bawa mobil. Anda belum semua nyeradak-nyeruduk. Waktu itu nyeradak-nyeruduk akhirnya tuh Anda lecet-lecet Beb. Iya. Anda ditelepon sama antum. Anda lagi benerin mobil. Bawa sini mobil, bawa sini. Belakang bisa ngecat, belakang gitu. Iya. Pas Ana nyampe ke tempat antum, toko antum, Andi lagi ulang tahun. Pas ulang tahun. Bastri Andi lagi ulang tahun dikasih ini helm, kalau nggak salah atau Maeda berdialog. Alhamdulillah di situ mulai kita dekat ngobrol, ketemu Abah antum. Abah antum ada keuangan khusus. Antum di pojok sebelah kanan apa di mana tuh? Insya Allah. Ketemu Abah, dari situ tuh yang kedua, tiga mulai intan ya antum ya. Mulai deh, terus mulai intan antum ke rumah juga kan? Itu ke rumah. Dua sama Kevin ya. Pertama tuh ke rumah. Tapi awal pertama kali bikin yayasan belum ada nama antum. Belum masuk. Karena masih proses baru kenal ya gitu kan. Nah terus setelah kenal gitu, terus yang kedua Habib Hasan mampir tuh. Habib Hasan mampir ya. Kemana? Ke rumah ya? Rumah yang lama nih. Ke rumah yang lama dulu. Habib Hasan pas mampir gitu cuman ngomong ente ntar punya rumah dekat masjid gitu. Wah, mana Beb? Ana mau punya rumah masjid kagak ada duitnya, belum kebayar, belum kegambar, duitnya belum tahu tuh kan gitu. Terus diajak muter-muter,
memang ada masjid di Pesona Kayang itu ada masjid. Ada masjid. Al-Kausar. Akhirnya dikasih tahu, nah ente punya rumah dekat sini. Antum kalau bisa, Anda dapat rumah dekat masjid. Anda nazar ngundang Nurul Mustofa. Malam minggu tuh tahun 2007-2008 ya. Gitu. Luar biasa, Beb. Kejadian nggak ada waktu hampir 4 bulan, Beb. 4 bulan. Jadi kebetulan ada proses pemecahan di Condet tuh, ada pemecahan sertifikat apa segala, dan pas buat DP waktu itu. Luar biasa. Jadi bayar beli tanah tuh hampir 400 juta ya. Langsung kita bayar, Beb. Jadi 4 bulan langsung beli tanah. Tek. Yang kedua, Anda undang lagi, Beb, udah beli tanah nih, duitnya belum kelihatan. Iya. Duitnya belum kelihatan, Beb. Kita ada apaan? Ada mobil Camry, 100 juta gitu kan, Camry masih 100 juta. Kita jual lah, katanya gitu. Kita cari tempat mobil yang jelekan dah, katanya gitu. Udah kita jual, Beb. Nah, pas kita jual itu, Beb, itu nggak sampai 3 bulan. Jadi itu rumah. Plus pas jadi, waduh ini kita bilang nih luar biasa ini. Kita pikir bisa apa? Karena ya yakin, Beb tuh. Tapi yang bisa memberikan keberkahan doanya ini paten yang kita bilang begitu, maksudnya bisa Anda lebih yakin dan wah terbukti nih kita bilang begitu kan. Nah dari itu tuh usaha kita langsung berjalan, langsung tuh udah pokoknya apa Anda ngomong Habib Hasan, Beb gini-gini, oh begini. Wah, jadi setelah itu tuh terus hati udah ke Nurul Mustofa, Habib Hasan udah gitu jatuh cinta. Karena mau terbukti, Beb. Pada pandangan pertama. Terbukti ya? Terbukti real, artinya pada saat kita bantu ke majelis juga tuh kan, Nurul Mustofa semua kita waktu itu kan, sampai kita ajak apa, Beb, pokoknya kita bisa bantu, kita jadi ini aja dah. Itu luar biasa. Jadi sampai terakhir kemana kan sound system ya, beberapa sound system ya 800 juta itu turun semua plok ya. Luar biasa. Pokoknya kalau ada hal-hal, pokoknya kalau mau berkah itu memang Anda lihat kuncinya. Pertama yakin, Beb ya, yakin. Yang kita bantu nih majelis Habib Hasan nih. Jangan ini kalau bantu jangan setengah-setengah, Beb. Oh jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Oh mesti full. Kalau bantu tuh jangan setengah-setengah. Nah real aja kemarin itu pas mau arung jeram tuh, Anda lihat bahwa hampir 250 orang. Itu duitnya belum kelihatan. Duit belum kelihatan. Hari Jumat. Kita ngomong sama Andi kan, kita berangkat hari Selasa. Gitu kan. Oh iya, ini jadi nggak cerita duit nih, nggak cerita duit. Gambaran duit kagak, belum ada masuk awal tahun kan belum ada masuk, Beb. Masih baru-baru. BBB belum keluar, jadi nggak bisa itu. Itu hari Seninnya orang tahu bayar. Selasa mau jalan. Itu hitungannya hampir dapatnya 4-5 kali lipat dari yang kita bayar hari. Luar biasa. Gitu. Nah, jadi emang kalau kita bantu orang, nyenengin orang itu memang nggak boleh banyak pertimbangan, Beb. Tuh pemirsa, antum-antum ini jadinya kalau mau bantu jangan setengah-setengah, ya Nurul Mustofa, ya Aceh Foundation, ya Aba Podcast juga pemirsanya nih. Jangan takut-takut, langsung aja transfer ke rekening Aceh Foundation, ada BCA, ada Mandiri. Oh gitu, Beb ya? Jadi langsung, Beb. Keberkahannya terbukti dan kelihatan. Luar biasa. Tapi kalau kita bilang itu kan omongan kan doa ya. Kalau misalnya bilang nggak ada, ya, nggak bisa, nggak susah. Makanya kita optimis terus, Beb. Jadi hidup ini mesti optimis. Oh jadi apa tuh, Beb, yang antum bisa membuat sampai saat ini masih di Nurul Mustofa dan selalu setia bersama? Oh iya. Yang Anda lihat kan bukan hanya senang saja, ya. Duka juga antum bersama. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa itu perjalanan yang Habib Abu Bakar ini bersama Habib Hasan ini. Al-Idrus dan As-Segaf Madhoril Gudri ya selalu. Itu gimana tuh, Bib? Jadi begini, memang kalau kita sudah masuk, udah cinta sama majelis, sama habaib, itu mesti loyal itu, nggak boleh setengah-setengah. Yakin aja udah, hakul yakin. Ya. Memang nanti ditesnya pada saat susah. Dites lagi satu susah. Jadi kita kalau udah mau perang sekalian, jangan setengah-setengah. Kalau udah perang tuh jangan pakai mundur gitu. Itu prinsipannya itu. Luar biasa. Jadi kalau prinsip hidup itu, kalau sudah maju, udah nyemplung di majelis Nurul Mustofa, itu nggak ada istilah kata mundur selangkah, nggak ada. Nggak ada kata mundur. Terus. Mendingan balik pulang. Kalau istilahnya balik nama, mendingan hilang nama dibandingin kita mundur selangkah. Gitu. Jadi kalau udah jihad tuh, udah. Mau serangan kanan, kiri, depan, kanan, udah kita hadapin aja. Kanan kiri sudah ya, di atas belakang. Karena kalau misalnya kita mundur sedikit, selangkah, udah habis. Apa yang membuat antum kuat itu, Bib? Apa ada nasihat juga dari Habib Hasan? Apa gimana yang membuat kuat? Memang katanya rasa cinta, Bib. Orang tuh rasa cinta. Jadi kalau sudah rasa yang memang kita merasa nyaman. Kita senang hati kita. Dan kita yakin itu berkah, Beb. Nah itu yang Anda bilang yakin ya. Yakin.
Yakin. Dan dari keyakinan itu kebukti, Bib. Kelihatan real. Kelihatan real. Iya. Jangan setengah-setengah, jangan pakai otak kali ya. Oh jangan. Jangan hitung-hitung ya. Oh jangan. Kalau misalnya sekarang kita masih belum punya jodoh atau masih ngontrak, udah yakin aja dah. Misalnya di HAC di rumah sopan, nanti waktunya dapat udah. Duit juga begitu. Datang sendiri, begitu. Kalau mau bantu jangan setengah. Jangan. Ini gimana? Oh jangan. Pas aja udah ya. Antum udah ngerasain udah. Antum ngerial. Ana real, alhamdulillah udah merasakan keberkahan di Nur Mustofa Ibasan tuh udah. Makanya jiwa raga Ana tuh sudah menyatu karena memang Ana merasakan kenyamanan dan keberkahan juga. Luar biasa. Bahkan saat ini Antum sudah punya mau ada pondok pesantren. Pesantren ya. Luar. Itu salah satu keberkahannya, Bang. Iya. Keberkahan. Di mana? Di Caringin. Berapa meter? Hampir 4.000 meter. 4.000 meter. Nah itu keberkahan juga. Keberkahan juga. Abi Hasan ngomong. Ente kan memang di masjid ada pesantren. Ana niat doang nih, Ana pengen punya pesantren. Ente ntar punya pesantren, katanya gitu. Itu hitungan waktu hampir 6 bulan langsung beli tanah, gitu kan, udah mulai proses. Jadi pesantren Harim yang perempuan ya, khusus perempuan ya. Syarifah yang nggak mampu. Luar biasa. Namanya pesantren Rubat Nurul Alawin. Oh ya. Ya luar biasa dan luar biasa. Alawin. Nurul Alawin. Ya. Oke, terus antum ini dulu kan antum punya Ahok di Hadramaut ya? Ya, Yusuf. Itu sebelum itu ya antum sudah di Nur Mustofa ya? Iya, gitu. Jadi sebelum Habib Yusuf masih di sana ya? Masih di sana. Nah, Tuan Yusuf tuh kenal sama Habib Hasan pas Habib Hasan ke sana kan? Pas Habib Hasan ke sana, antum yang telepon Habib Hasan gimana? Habib Hasan dan itu disambut ya. Dia naik mobil tuh hampir dari Tarim ke San'a tuh hampir berapa jam gitu? Iya 12 jam lebih. Karena sudah dengar dan dia cinta banget sama Nur Mustofa sampai dia sambut naik mobilnya bolak-balik gitu kan. Sampai sekarang. Dia Nah, kalau nggak bisa ke Nur Mustofa izin dulu itu apa. Memang Lunjit juga pesan sama siapa? Sama Habib Hasan. Lunjit pesan Habib Hasan. Ana dengar itu. Yang telepon antum kasih tahu Abu Bakar, kasih tahu Habib Hasan itu Yusuf harus di Nur Mustofa, kasih nasihat, kasih ilmu di Nur Mustofa. Alhamdulillah sampai saat ini. Berkah ya. Pas naik Nur Mustofa sampai sekarang nih, dia bisa ngajar di Pulau Gadung, di Pondok Kopi. Itu ngajar 2 bangsa nggak sampai setahun deh, 3 bulan. Undangan langsung banyak di mana-mana gitu. Berkah. Emang Nur Mustofa bikin berkah. Itu yang antum rasain ya, maksudnya real berkahnya, dunianya, akhiratnya merubah juga ya, jadi lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kalau kita hidupnya mesti ada bahasanya tuh mesti ada paku bumi ya. Paku bumi. Kalau hidup nggak ada paku bumi susah. Mesti ada senderan. Itu nanti pada saat kita bekerja ada masalah apa segala, kalau misalnya ada paku buminya ada yang jagain. Oh iya, kayak guru spiritual bagaimana? Guru spiritual. Ana pernah tes itu Habib Hasan dulu. Oh, gimana tuh? Pernah ada transaksi di mana? Di daerah Cisarua, Ana dimintain hampir 200 juta. Terus buat prosesnya itu yang lain-lain kan. Ana ajak Habib Hasan. Habib Hasan nunggu di mobil doang. Itu pas ketemu kepala desanya, Beb, nggak walang ngomong duit, nggak ngomong apa. Nih Pak Kades ada duit, mana ngasih cuma 5 juta doang. Masya Allah. Diterima sama dia. Oh iya makasih gitu. Nggak ada waktu Ana ketemu di mana di kelurahan, Beb. Wah ini mesti bayar buat ini. Hampir 2 juta. Dia bilang, udah Pak Kades kita ketemu di rumah. Yaudah kita ke rumah. Antum aja Habib Hasan. Ana di mobil. Ana cerita, Beb gini, udah antum dalam dah. Ana bacain doa dari luar. Pas ketemu, Pak Lurah nih gini. Langsung tanda tangan, Beb. Anak buahnya aja yang ngomong, Pak Kades ini urusan surat yang kemarin katanya. Ya udah tekan aja katanya gitu. Langsung diteken. Masya Allah. Anak kasih cuma 5 juta. Padahal di kanan kirinya masih ada 50 juta. Anda nggak keluarin. Jadi keluarin buat Habib Hasan. Buat hadiah udah. Itu yang luar biasa. Jadi emang banyak cerita. Jadi orang tuh mungkin belum tahu kenapa sih Habib Abu Bakar ini begitu dekat sekali dengan Habib Hasan. Sampai kemarin terakhir itu membawa anaknya Habib Umar bin Hafid. Habib siapa namanya? Habib Salim. Itu datang ya buat Habib Abu Bakar itu. Muhammad itu. Luar biasa Abu Bakar yang membawa. Karena Salim buat kantor Arlik tuh di tempat di Alirus Building gitu. Di Alirus Building. Luar biasa.
Jadi pemirsa tuh harus tahu begitu sangat dekatnya Habib Abu Bakar dengan Habib Hasan baik dalam keadaan suka maupun duka. Dulu juga pernah ya mendampingi Habib Hasan ke Polda, kemana ya. Lagi suka lagi banyak zaman fitnah itu kan antum masya Allah selalu merapat, selalu memberikan support luar biasa. Itu yang tidak pernah kita ketemuin, itu luar biasa. Dan tidak hanya itu, setelah itu juga membawa kegembiraan setiap ulang tahun khususnya yang lalu ke Belitung. Bangka Belitung. Kemarin rafting, luar biasa, Bib. Luar biasa. Juga ada beberapa anak murid Mustafa yang kerja sama antum ya. Ada berapa? Ada Oji ya. Oji Pokal. Cecep. Dikaryakan sama antum ya. Jadi memang kita udah, jadi Nur Mustafa tuh udah jadi bagian keluarga besar. Keluarga besar, tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan. Jadi memang udah dari level anak-anak bawah sampai semua yang semuanya. Bahkan kita sakitnya mau berangkat lagi nih ke rafting nih yang. Oh yang kedua. Yang kedua lagi. Luar biasa. Hampir 150. Jadi semua yang kemarin. Yang tidak terjamah kemarin ya. Oh kita bawa semua udah. Termasuk santri-santrinya. Oh santri juga? Santri guru-gurunya. Mana pesan sama Habib, kita bawa semua tuh yang sapu-sapu, yang bagian masak-masak, angkut semua udah kosongin aja, udah bawa semua nih bang. Besok insya Allah dari masjid insya Allah. Top. Jadi insya Allah kalau kita optimis itu yakin di Nur Mustafa insya Allah sih 1000% mengalir aja udah. Mengalir aja ya. Menikmatin aja dah. Kuncinya berani. Yakin. Mau motor tinggal ngaji aja terus, ngaji istiqomah dapat motor dapat. Oh luar biasa. Jadi kayak sekarang nih kalau misalnya kita pengen Alphard nih, mobil Alphard. Jadi kita liatin mobil kanan kiri. Di malam minggu kita doa, dapat ya. Sebulan dapat. Di malam minggu berdoa ya. Yakin. Itu Ana mobil, jadi setiap mau beli mobil tuh Ana selalu di jalan tuh Ana ikutin dulu tuh. Sambil baca salawat, wah ini mesti dapat nih dapat. Dapat. Luar biasa. Mobil apa tuh yang terakhir antum liatin? Apa? Mobil apa yang terlihat? Apa? Dapat ya? Luar biasa. Pokoknya yang kita inginkan, itu harus yakin. Jadi jangan setengah-setengah, Beb. Kalau yakin mesti yakin. Yakin di Habib Abdullah, yakin di Habib Hasan, doanya makbul kan gitu kan? Masya Allah emang keberkahan itu Anda sendiri pribadi juga merasakan. Jangankan dengan pribadi kita nih yang guru-guru yang dekat Habib Hasan luar biasa. Benar kata antum, Habib Hasan orangnya mengarahkan. Kayak dulu kan anak masih pakai motor, Beb. Yang suruh pakai mobil kan Habib Hasan, udah jual motornya. Ente nggak kesian anak ente pakai motor mulu. Jual mobil. Beli mobil, jual motor beli mobil. Beli mobil itu sedang Baleno, Beb. Habis dari Baleno itu begitu-begitu aja. Cari yang bagus gitu. Udah beli ke ras, teras. Nanti di rumah masih mertua aja, bikin rumah begitu rasa. Jadi memang dia kasih nasihat, doa juga, support. Benar, berasakan tuh. Benar. Dan memang kalau dihitungan matematika nggak masuk akal. Pertama umur baru 40, udah punya masjid 1 hektar, punya masjid miliaran, punya mobil Alphard, itu luar ekspektasi. Kalau kerja mana ada kerja pagi sampai sore. Jadi memang harus yakin Allah ngasih rezekinya. Terus kita mesti optimis aja, optimis terus. Sama disiplin. Artinya kalau udah optimis waktunya dapat udah baca selawat aja dapat itu. Habib Hasan kan kalau kerjanya nggak ada kerjaannya. Mobil datang sendiri, masjid dapat sendiri, pesantren datang sendiri, nggak ada. Nggak perlu belajar ke jauh-jauh sini. Jadi benar kata anak punya abah. Ente kalau mau jadi orang itu gini, ada kata-kata bijaknya gini. Ente kalau nanam padi, rumput ngikut. Tapi kalau nanam rumput, padi nggak ngikut. Ente kalau kejar akhirat, dunia ngikut. Tapi kalau ente kejar dunia, akhirat luput. Betul. Kayak antum ini kan akhiratnya luar biasa, dunianya ngikut. Biasanya begitu juga. Benar. Dan itu semuanya antum-antumnya harus yakin. Jangan takut. Selagi ente dalam keadaan dakwah, proses akan ajib. Benar? Betul. Jadi antum nih di tahun 2000-an itu sudah melekat dengan Nur Mustafa dan dampingin Ana di yayasan ya, Yayasan ya, ketua yayasan. Sekarang ya saat ini Ana jadi pembina yayasan, Habib Hasan jadi ketua yayasan dan alhamdulillah sudah ada masjid dan pondok pesantren. Ini semua buah hasil dari kita. Keyakinan antum, Ana dan semuanya bimbingan Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, terjadilah
ma'had dan majlis dan Masjid Nurul Mustafa. Ya. Alhamdulillah. Ya. Antum waktu itu ada kepikir nggak sih bakal berkecimpung di Nurul Mustafa? Ada kepikir nggak sih? Sebelumnya? Emang pas hati itu ya, pas ketemu Habibasan tuh hati langsung kayak ditarik tuh. Si condet kan banyak habaib, banyak majelis taklim. Kita bikin yayasan bukan se-Indonesia Jakarta ya, seluruh Indonesia kita buat yayasan habaib siapa aja kita buat habaib siapa aja. Cuman nggak tahu di Nurul Mustafa tuh magnetnya mungkin magnet asegapnya lebih kuat. Iya, karena antum ada darah asegap dan memang kalau Habibasan tuh nggak pernah sesuatu tuh ngomong sekarang waktunya kita kasih sendiri. Itu yang memang kelebihannya itu. Jadi nggak artinya spontan. Pastinya kan Bib, ini kan ada niat dan cita-cita antum lagi untuk Yayasan Nurul Mustafa. Ini apa nih yang belum mau bakalan untuk ini buat kedepannya ini? Ya, memang kalau di Nurul Mustafa nih yang sekarang ini kan belum ada TV, Bib. TV luar biasa. Nurul Mustafa. Broadcast sudah ada. TV belum ada. Tapi itu udah ada ininya, apa namanya tuh, mobil ya? Mobil udah itu ada. Itu dari siapa, Bib? Andi tuh. Dari Andi. Ya, Andi, Bastri Andi SH. Ya. Mobil udah ada. Jadi mau ini TV, Bib? TV. Stasiun TV. Stasiun. Kayak Nabawi gitu. Kayak Nabawi. Itu yang pengen itu. Nah, itu yang memang katanya kalau udah TV begitu, Bib, wah itu udah luar biasa. Lebih syiar lagi ya. Syiarnya lebih. Antum lagi pengen itu di situ. Ya, pengen itu yang mudah-mudahan pengen ada terrealisasi sendiri. Jadi di seluruh Indonesia dunia bisa nonton untuk malam minggu, yang di luar negeri bisa nonton secara langsung. Kalau itu kan beda ya. Kalau TV kan mungkin TV beda. Nah itu memang modalnya cukup besar gitu ya. Perlu waktu. Ya mudah-mudahan kan niatnya ke depan. Yang penting pasang niat dulu. Yang penting itu kalau kita ini nggak ngejar dunia ngejar kita, datang sendiri ya. Dunia yang penting pasang niat. Nah, jadi ada istilah gitu. Ini dari tadi pembicaraannya sebenarnya support loh buat kita semuanya yang setengah-setengah takut berjalan dalam dakwah. Antum selalu bilang yakin aja, dan itu udah rasakan antum. Anda terbukti masalahnya, Anda rasakan. Yang sederhana banyak itu. Misalnya kita mau niat mau jalan, belum ada duit, waktu datang. Tapi mesti optimis, jangan ngitung-ngitung, Jangan hitung-hitung. Kalau ngitung-hitung nggak bisa. Ini mau jalan nih besok nih keluar nih 30 juta duit dari mana ya? Udah bismillahnya dulu dah. Yakin. Waktu datang dah gitu. Tapi kalau kita ngitung-ngitung, bisa. Luar biasa. Jadi itu urusan tadi bahasanya kan itu. Dunia ngejar kita, bukan kita ngejar dunia lagi. Bahkan itu dunia ngejar kita, bukan kita ngejar dunia. Sehingga apa yang kita inginkan dikejar oleh dunia dan diselesaikan oleh Allah SWT. Dan mesti yakin. Baca wirid-wiridan ya, jangan. Wirid-wiridan. Kalau gitu suka baca wirid sakran misalnya itu kan. Cerita apa sih tadi, udah beberapa cerita yang berkesan dengan, ada nggak yang cerita yang paling berkesan bersama Habibasan? Spiritual apa gimana antum? Apa mimpi apalah? Kalau sebenarnya kalau Habibasan tuh apa ya? Hati sih masalah itu. Hati. Jadi banyak kalau misalnya udah ketemu tuh kita suka, kalau ada masalah tuh dia udah tahu duluan, Udah tahu duluan. Itu masalah begini nih, kurang ini nih ya. Arahannya selalu dipakai ya? Selalu dipakai. Dan bisa langsung hilang masalah tuh kalau ketemu Habibasan langsung Luar biasa. Jadi kalau misalnya muka kita udah nggak enak, tahu ya. Itu nggak usah dipikirin, nanti begini ya. Luar biasa. Dan itu memang Habibasan pada saat-saat kritis, Habibasan terus kayak Abah Hana meninggal, Habibasan pertama. Abi Hana meninggal, ada Habibasan. Jadi mertua meninggal ada juga gitu. Luar biasa. Cuman kayaknya baru habis nengokin, baca qasidah, meninggal. Termasuk di tanah gitu itu ya? Waktu di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Ketemu. Pas ketemu di rumah sakit itu, saya bilang itu di belakang Njit tuh ada Habib Abdurrahman, ada berapa habaib di situ. Saya ngomong gitu, ya. Nah, udah seminggu meninggal. Dan yang terakhir tuh yang berkesan tuh pas Abah sakit tuh. Abah sakit. Tuh Habibasan tuh datang ke ruang ICU jam 12 malam itu. Wah, itu luar biasa itu. Terus ditutup ruang ICU kan? Ruang ICU tutup. Mana ada? Boleh jam 12 malam enggak boleh masuk. Enggak ada. Terus cuman ketemu Satpam atau saya mau bawa obat katanya. Terus Satpam langsung ngebukain, silakan Habib masuk. Masuk ketemu baca doa. Selesai keluar, Satpam naik lagi. Habib saya minta doa katanya. Jadi emang di luar banyak
banyak kesan yang memang di luar ekspektasi gitu, dari di luar nalar kita. Nalar manusia ya. Harapan kita jam 12 malam, Bib. Atau bisa bayangin nggak jam 12 malam? Iya, tutup. Dari bawah ke atasnya udah tutup, Bib. Tutup. Itu dari bawah tuh cuma biasanya, saya, Anda nggak ngasih tahu nih, enggak, saya mau bawa obat nih pasar pam. Oh, silakan masuk. Pas masuk ruang ICU juga, saya mau bawa obat. Anda nggak ngerti itu. Satpamnya iya, dan susternya pada diem aja, nggak ada yang ngomong, oh Pak jangan di malam, nggak ada. Set masuk ke dalam. Jadi banyak sekali. Banyak. Jadi apa namanya cerita-ceritanya biasanya kalau dibuka banyak banget ya. Banyak. Karomanya kelebihannya adalah. Itu saya deh. Habaib. Masya Allah. Muhibin. Kalau bilang sama Habaib, satu-satunya Habaib Muhibin nama Habaib ini Habaib Bakar. Karena luar biasa. Kalau udah buat majelis, buat Habaib udah semuanya. Dan kita mesti yakin pada saat susah juga kita mesti jangan senang doang. Kalau senang mas saudara saya tuh jangan. Kalau antum mau cek orang lagi susah tuh benar. Orang lagi susah itu paling ngaku saudara apa enggak gitu. Rata-rata pada nggak mau aku. Oh bukan sudah ada tuh gitu. Iya. Jadi kalau mau ngetes orang loyal apa enggak, kita susah dulu. Nah baru kita tes pada loyal apa enggak. Kalau nggak loyal pada kabur. Tapi kalau lagi senang, banyak semua. Benar. Banyak itu ya. Ya ini banyak pelajaran sekali nih buat antum-antum semuanya di mana saja berada, bahwasanya kita sama guru itu kudu yakin. Apalagi urusan dunia mengikut, benar ya? Iya benar. Apa kita ini dikasih akhirat sama guru, jangan takut sama Habaib. Ini segini Habaib, bahkan terpelajar SE, SH, MH, MKM. Masih berasa yang namanya Muhibin, ente SE kagak, SD, sama Habaib berani nyinyir. Jadi begitu, Bib. Alhamdulillah, jazakallah khair Abu Bakar dengan waktunya memberikan kisah yang luar biasa. Tapi sebelumnya akan ada pertanyaan-pertanyaan ini dari IG, Bib. Ini pertanyaan-pertanyaan khusus, tidak akan banyak, tapi buat Abu Bakar bin Husin Al Idrus yang tadi pagi anak post tadi pagi, Bib, tuh. Bersama antum ini ngepost di IG. Ada yang mau nanya-nanya nggak nih? Ayo Abu Bakar yang selalu di Nur Mustafa. Ya, Assalamualaikum Habib, mau tanya, kakak dari Habib Yusuf bin Husain Al Idrus. Iya betul itu, kakak dari Habib. Assalamualaikum Habib, izin bertanya sama Sultannya Al Idrus Building. Perjalanan spiritual yang paling berkesan dan yang paling mempengaruhi dalam hidup Habib Abu Bakar Al Idrus. Perjalanan spiritualnya Habib yang paling berkesan. Ini dari Triinian Roots. Oh ya itu, silakan Bib. Coba. Perjalanan spiritual ya, Bib. Ya kalau perjalanan spiritual sih memang dibanyakan di majelis ya, Bib. Banyak di majelis ya. Di majelis saja. Artinya emang spiritual kita tuh diisinya di majelis saja, Bib, gitu kan. Di majelis. Jadi sebelum daripada majelis ada? Nggak ada. Jadi di majelis ya? Di majelis. Jadi kalau mau nikmat tuh spiritual kita, hati kita senang apa segala ya di majelis saya. Luar biasa. Di Nur Mustafa tuh hati kita, Beb, berkata masalah sumpah apa segala, Beb, udah kalau di malam minggu, Beb, kita datang hilang tuh masalah itu. Jadi memang gitu. Kalau Anda sih akhirnya kita mesti istiqomah di majelis. Bagi Nur Mustafa ya. Mustafa banyak. Tapi memang kalau antum rekomendasinya karena itu sudah berasa ya. Sudah berasa nyaman. Jadi kalau misalnya ada masalah apa juga kok kayak Anda datang malam minggu insya Allah selesai. Luar biasa. Jangan kan lagi sakit aja, Beb. Oh iya, kita sakit kemarin corona malam ya. Kita video-video call bertiga ya. Tapi itu jadi imun, Beb. Jadi imun. Ya, antum sakitnya kena masih kena itu memang kita satu hati. Dan yang mahal itu doanya, Beb. Doanya. Kalau Anda bilang sama Basan, Beb, kalau antum sakit mah enak, dia bilang. Yang doain banyak ribuan, dia bilang. Kalau Anda sakit nggak ada yang doain, dia bilang. Ntar malam ada doain. Nah itu salah satu bahasa kecipratan berkah di sini. Jadi malam minggu didoain. Wah Fatihah. Wah itu Beb, itu senangnya itu hati. Jadi apa? Doa doang tuh ya. Itu nggak bisa dibayar dengan uang itu. Oh nggak bisa. Luar biasa. Assalamualaikum Beb, mau nanya bagaimana perkembangan anak muda di zaman Nurmus dulu tahun 2000-an buat Abu Bakar, di zaman sekarang penuh dengan teknologi. Jadi zaman dulu sama sekarang bedanya apa tuh, Beb? Antum baru masuk tuh. Ya kalau dulu kan anak dulu kan masih model konvoy gitu kan. Obor ya? Pakai obor. Red hand ya. Antum ngalamin ya? Ngalamin. Di arak pakai apa? Pakai Marawis ya, sampai dulu naik Harley. Oh, naik Harley. Nah, Harley kan waktu di Margonda tuh kan. Iya.
mobil mogok kan? Oh, kita iya, itu yang bawa ya. Naik Harley dua kali. Pertama di Margonda, yang kedua di Sleepy ya. Di Sleepy. Nah kalau sekarang sih memang udah model digital semua. Tapi memang beda. Kalau beda. Kalau artinya sekarang banyak anak muda dengan lihat streaming. Tapi kalau yakin mungkin datang lebih ajib. Wajib. Hati tuh lebih. Mungkin yang streaming ini sebenarnya buat yang di luar daerah. Luar daerah. Kalau Jakarta mau jangan. Kalau Jakarta lebih baik sih datang aja. Ini adalah nikmat besar buat antum-antum yang di Jabodetabek ya. Ada Nurul Mustafa itu nikmat yang luar biasa. Iya. Tapi nikmat ini pula dengan adanya teknologi ini bisa dirasakan oleh mereka-mereka di luar Jabodetabek seperti di Kalimantan, bahkan di luar negeri, di Hadramut, di Yortan, itu bisa merasakan. Itu sangat bagus, bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali, Beb, kalau buat di seluruh dunia, itu lebih efektif streaming. Tapi kalau di Jakarta lebih bagus. Mendingan datang, Beb. Itu rasanya beda. Rasanya beda. Dan memang mesti istiqomah, Beb. Oh, istiqomah. Nggak bisa, misalnya ngaji sekarang, nggak bisa. Kita mesti dicas mulu, Beb. Jadi dari Senin dicasnya malam Minggu. Atau kalau nggak ahli ditanya nggak sih sama Basan? Ditanya. Ayo bakar gitu ya. Ditanya. Iya. Apalagi kalau soal malam Minggu nggak datang. Itu kemana? Waduh. Jadi kita wajib lapor itu kalau nggak datang. Kalau dipanggil datang langsung. Datang. Jadi biasanya nggak, kalau malam Minggu nggak, ada ganti malam Senin. Malam Senin, malam Selasa. Karena memang ruh kita ini mesti diisi. Jadi kalau nggak kosong. Apalagi kita usaha di luar, ketemu orang di luar. Itu kalau nggak ada baca doa udah. Nggak ada di belakang kita yang doain juga ya. Lagi umur kan kita nggak tahu, Beb ya. Tapi minimal kan kalau didoain begitu bisa berkahnya, panjang umur. Ini berkah silaturahmi kan panjang umur kan. Benar, silaturahmi panjang umur gitu. Sehat walafiat. Jazakallah khair Habib. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah antum datang ke sini. Insya Allah kita ada hadiah buat antum dari Kori. Mana Kori? Oh, ada. Ini ada bagusnya. Nah, ini Kori antum buat antum. Mudah-mudahan bisa diterima, tambah barakah. Jadi terima kasih Bib, nggak kerasa kita ngobrol panjang lebar. Sudah berapa lama? Hampir 35 menit. Jazakallah khair, nikmat sekali kita berbicara. Saya minta ini langsung diedit, bisa langsung dinaikin karena ini khusus Abu Bakar bin Husain Al-Idrus. Jazakallah khair. Sama-sama. Terakhir sebelum ditutup, Bib, ada kata-kata buat pemirsa quotes kata-kata mutiara. Kira-kira apa buat mereka, Bib? Ya, kata mutiara yang pertama dalam hidup ini mesti optimis terus, Bib. Optimis. Dalam hidup mesti optimis, mesti istiqomah dalam misalnya kita ngaji, segala jangan ragu-ragu, artinya mesti yakin gitu kan. Terus kalau ada masalah, jangan mundur selangkah. Maju ke depan terus dan siap perang itu, Bib. Udah jihad aja, Bib. Kalau buat agama, jangan, udah jangan setengah-setengah lagi. Mesti 1000%, Bib. 1000%. Kalau bisa 1000, 2000, kalau puluhan ribu udah yakin aja, Bib. Karena hidup kita juga berkahnya di situ, juga doanya di situ. Gitu mungkin itu. Terima kasih Abu Bakar, kata-kata mutiaranya mungkin semuanya bisa ikutin, jangan takut, jangan setengah-setengah, harus full yakin. Sama guru susah ya. Sama guru. Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf, kalau ditelepon datang, susah banget ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf buat Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.